Episode 18 Pertarungan Pembaca 1. Suara Dokkaebi terdengar. Sekelompok Dokkaebis tingkat rendah melihat ke bawah seolah-olah sedang menonton rumah yang terbakar. Sosok Bihyung juga bisa dilihat. Dia bersiul saat bertemu mataku. Dokkaebi di tengah kerumunan perlahan membuka mulutnya dan berbicara kepada seluruh Seoul. Inkarnasi Seoul, saya harus memberitahu Anda kabar buruk. Sayangnya, karena tindakan beberapa orang, salah satu bencana telah terbangun di Gangdonggu. Dokkaebi tersenyum ketika dia bertemu mataku. Bajingan ini. Ah, suara desahanmu bisa terdengar dari sini. Saya bisa melihat orang-orang yang sudah meninggalkan Gangdonggu. Haha, semuanya. Anda harus mendengarkan sampai akhir. Anda akan menyesal nanti jika Anda melarikan diri sekarang. Bencana ini jelas merupakan kesempatan bagi Anda. Dokkaebi berbicara dengan suara keras. Apakah kamu tidak kesulitan mengumpulkan koin? Saya tahu semuanya. Kehidupan Anda hancur dalam semalam dan sekarang keberadaan aneh mengambil koin Anda. Orang-orang yang berteman kemarin tiba-tiba menikahmu hari ini. Aku senang aku bukan kamu. Saat ini, bintang-bintang di langit mungkin memberitahumu, hei, goyangkan pantatmu sedikit lebih baik. Saya akan memberi Anda 100 koin. Petik 2 kurung siku tutup. Sejumlah rasi bintang terkikik dan tertawa. Dokkaebi tidak tertawa. Aku mengerti bahwa kamu merasa seperti sampah dan membenci para brengsek ini. Karena dunia hancur, Anda hanya ingin hidup seperti yang Anda inginkan. Anda sangat berani tetapi Anda merasakan ketidakberdayaan ketika Anda menyadari bahwa dunia ini terbagi menjadi dua. Anda merasa kecewa ketika Anda menyadari bahwa konstelasi Anda, yang hampir tidak diperoleh setelah mengguncang pantat Anda, lebih rendah daripada konstelasi orang sukses. Anda merasa marah tentang dunia yang tidak adil. Saya sangat sadar. Beberapa rasi menentang pidato Dokkaebi. Omong-omong, Dokkaebi ini tidak biasa. Dokkaebi tingkat rendah dengan keberanian lemah tidak akan bisa mengatakan ini. Saluran mereka akan hancur jika ada serangan balasan dari rasi bintang. Tapi ini hanya untuk saluran minoritas. Semakin besar saluran, semakin berbeda Dokkaebi. Mereka tahu hukum cerita. Mereka tidak bisa menceritakan kisah besar jika mereka hanya terobsesi dengan langganan. Seorang pendongeng sejati harus berurusan dengan orang, dan bukan penonton. Saya mengamati dengan cermat Dokkaebi yang masih berbicara. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian semua. Anda yang kurang beruntung atau bekerja keras, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang dalam semalam. Tanduk runcing di mahkota. Kaki yang ditunjukkan melalui topi putih tampak seperti gagak berkaki satu. Tunggu sebentar, pasti bajingan ini bukan. Dokgak. Pada saat ini, layar besar muncul di udara. Seorang bocah berdarah melarikan diri ditunjukkan di layar. Sekarang, bocah yang kamu lihat ini adalah item berkelas SSS. Apakah Anda memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki? Namanya adalah Myung Il-sang. Dia cukup beruntung untuk dipilih oleh Starstream untuk pergi ke dunia lain. Bisakah kamu bayangkan itu? Bayangkan dipanggil ke dimensi lain, tiba-tiba menerima kekuatan yang kuat, menghabiskan malam yang panas dengan pacar elf yang lucu, menyelamatkan dunia dan dicintai sebagai pejuang. Tepat sekali. Pria sialan ini adalah bencana yang harus kau tangkap hari ini. Agak aneh. Saya bertanya-tanya mengapa Dokkaebi tingkat rendah menggantikan posisi Dokkaebi perantara. Itu karena dia adalah Dokkaebi dari saluran utama. Aku sudah bisa mendengar kebencianmu. Bagaimana Anda bisa membunuh kelas SSS? Haha, tidak perlu khawatir. Orang ini saat ini memiliki hukuman padanya. Kekuatannya dimeteraikan. Dia kuat tapi dia adalah peti harta karun jika kamu memukulnya sekaligus. Petik 2. Dia menyeramkan. Han Suyong mendecakkan lidahnya. Sebagai seorang penulis, dia sudah memahami niat para Dokkaebi. Jika bencana disebut bencana, tidak ada yang akan datang. Lalu bagaimana jika bencana itu adalah peti harta karun? Hidupmu belum hancur. Sebaliknya, saya dapat mengatakan bahwa Anda beruntung. Subskenario yang saya tawarkan sekarang akan menjadi batu loncatan besar untuk membalikkan hidup Anda. Sekarang, kesempatannya hanya untuk 1 hari. Segera bergerak. Hanya mereka yang bergerak paling cepat yang bisa menjadi pemilik item kelas SSS. Begitu mereka mendengar ini, inkarnasi yang tersebar di seluruh Seoul akan berkumpul di Gangdonggu. Subskenario telah diperbarui. Plus. Subskenario, perburuan tingkat SSS. Kategori, sub. Kesulitan, B gelombang. Jelas kondisi, singkirkan Myung Il-sang Grade SSS. Batas waktu, tidak ada. Kompensasi, 50.000 koin. Kegagalan, jatuhnya kubah Seoul. Plus. Skenario terburuk telah dimulai. Mungkin karena hasil kegagalan skenario yang bersinar merah di udara, hadiah besar yang belum pernah dilihat sebelumnya tampak tidak signifikan. Cepat temukan dia sebelum semua orang mati. Petik 2. Apakah dia tidak akan terpengaruh oleh probabilitas? Probabilitasnya diimbangi sampai batas tertentu oleh kepentingan rasi bintang. Inilah mengapa Dokkaebis lebih menyukai skenario yang menarik. Kisah-kisah yang diinginkan oleh banyak rasi bintang mengimbangi probabilitas. Tentu saja, itu akan menjadi tanggung jawab para Dokkaebis jika gagal, tetapi situasi ini berbeda. Mata banyak rasi bintang bersinar.
Jika berjalan sesuai rencana Dokgak, Seoul akan berakhir sebelum skenario kelima dimulai. Han Suyong segera menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk memanggil para avatar untuk mencari. 5 menit berlalu sebelum Han Suyong berteriak, saya menemukannya. Dia 2 kilometer barat laut dari sini. Petik 2. Saya berlari di sepanjang jalan dengan Han Suyong dan segera mendengar suara-suara. Di sini, itu dia. Bocah itu pergi ke sini. Sudah ada orang yang berbondong-bondong. Myung Il-sang tertawa ketika dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Benar, saya di sini. Anda brengsek, apakah kamu bersenang-senang? Aku bersenang-senang. Sialan ini, hei, bunuh dia. Mengejutkan melihat begitu banyak manusia dengan kompleks inferioritas. Myung Il-sang menghindari pedang yang melambai di udara dan bertanya, apakah kamu cemburu dan ingin aku mengirimmu ke dunia lain itu? Apa? Kamu akan mengirimku ke sana? Tentu saja, aku akan mengirimmu. Anda benar-benar ingin pergi bukan? Petik 2. Jika aku bisa pergi, tentu saja aku ingin pergi. Itu lebih baik dari dunia menyebalkan ini. Petik 2. Myung Il-sang mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya ke arah kerumunan. Stempel ke-8 dari pengungsian, Myung Il-sang, telah dirilis. Segel ke-9 dari Myung Il-sang, yang telah kembali telah dirilis. Titik. Kalau begitu berjalanlah dengan baik. Meskipun saya tidak tahu apakah ini lebih baik daripada di sini. Petik 2. Apa? Stempel ke-12 dari Myung Il-sang, yang telah kembali telah dilepaskan. Stempel ke-13 dari pengungsi yang kembali, Myung Il-sang, telah dirilis. Stempel ke-14 dari Myung Il-sang, yang telah kembali telah dilepaskan. Titik. Saya merasakan keputusasaan ketika saya melihat pesan yang muncul di langit. Sudah terlambat. Karena tempat itu, aku menghancurkannya. Karakter, Myung Il-sang, telah memicu, Small Black Fire Cannon, level 3. Saya meraih Han Suyong dan bergegas ke belakang sebuah gedung. Kilatan ungu membalikkan hutan bangunan. Hingga setengah lusin gedung tinggi dihantam dan seluruh jalan hilang. Mereka yang berlari ke arahnya hancur tanpa meninggalkan debu tulang. Satu kesatuan yang bisa menjadi bencana. Ini adalah kekuatan sesungguhnya dari seorang yang kembali. Han Suyong pingsan di sampingku. Gila, bagaimana kita mengalahkan itu? Ini benar-benar ketakutan. Ketakutanlah yang menyebabkan tubuh kami bergetar, bukannya keterampilan. Saya berbicara dalam upaya untuk menolaknya. Kita bisa menang. Jangan bicara omong kosong dan ayo kembali. Kami tidak pernah bisa membunuh orang itu. Petik 2. Tidak, saya bisa menangkapnya. Kita akan lebih baik jika aku membunuhnya sekarang. Petik 1. Karakter, Han Suyong, telah menggunakan Lie Detection Level 2. Karakter Han Suyong telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu benar. Mata Han Suyong membelalak. Benarkah? Anda tidak bisa membunuhnya sebelumnya. Petik 2. Seseorang yang hanya memikirkan satu hal, bagaimana kamu bisa hidup? Aku hanya berbicara setengah kebenaran. Sebenarnya, rencana awal adalah untuk mengalahkan bencana pertanyaan dan membangun narasi kedua. Masalahnya adalah rencana saya didasarkan pada pembelajaran Way of the Wind. Apakah ada orang lain yang ingin pergi ke dunia lain? Angkat tanganmu. Aku akan mengirimmu. Petik 2. Orang-orang menjerit dan lari. Myung Il-sang semakin dekat. Kemudian suara Yo Jong-hyuk terdengar dari jendela transparan. Tidak ada kesempatan jika kau melawannya. Aku tahu, tapi saya masih harus mencobanya. Kenapa kau membuat situasi seperti ini? Apa? Anda memiliki banyak peluang. Anda bisa membunuh Lee Seolwa. Atau jika kamu membunuh Antinus dengan Lee Saon, kamu bisa menghentikan bencana. Saya tidak bisa memberikan alasan. Saya tidak membunuh Lee Seolwa karena Yo Jong-hyuk dan saya tidak bertarung dengan Lee Saon karena saya tidak dapat menemukan celah. Aku bukan seorang regresi seperti kamu. Saya harus berhati-hati jika gagal. Jika saya tidak berpikir sampai akhir. Cermat. Jangan terlalu sombong. Apakah Anda pikir Anda adalah rasi bintang? Mengetahui masa depan tidak berarti Anda dapat mengendalikan segalanya. Saya merasa seperti seseorang telah meninju saya. Lucunya, saya pikir kata-kata Yo Jong-hyuk benar. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sedang digunakan. Itu kesombongan karena mengetahui masa depan. Saya pikir saya bisa membuatnya walaupun cerita itu terdistorsi. Mungkin itu mengarah pada situasi saat ini. Lalu kenapa kamu tidak bertarung sedikit? Saya tidak bisa menjawab. Jangan menggunakan bakat sebagai alasan. Tidak memiliki jalan angin tidak berarti Anda tidak bisa menang. Aku bisa menang. Yo Jong-hyuk terdiam sesaat. Saat aku hendak memecah kesunyian, suara Yo Jong-hyuk berlanjut. Atribut saya adalah Pro Gamer. Apa milik Anda? Apa? Aku bertanya apa yang bisa kamu lakukan dengan baik. Apa yang bisa saya lakukan dengan baik? Ada perasaan menggelitik di suatu tempat jauh di kepalaku. Saya merasa kehilangan sesuatu yang penting. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir. Aku menemukanmu. Anda belum pergi. Petik 2. Myung Il-sang bersiul saat berbelok di tikungan. Han Suyong mengerang ketika aku melangkah mundur. Petik 2. Orang-orang dari asosiasi pemburu sebelumnya. Myung Il-sang tertawa. Bagus. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Tidakkah kamu tahu bahwa rencana debutku yang hebat hancur karena kamu?
Petik 2. Petik 2 Petik 2. Saya berusaha hidup dengan baik. Bunuh beberapa inkarnasi kelas S, kalahkan kelompok-kelompok buruk dan cintai siang yang cantik. Tapi apa ini? Saya benar-benar menjadi penjahat. Apa yang harus saya lakukan? Aku menggenggam pedangku bukannya menjawab. The Stigma, Song of the Sword Level 1, telah digunakan. Pedangmu diisi dengan kata-kata yang ditinggalkan oleh Duke of Loyalty and Warfare. Hari ini saya siap mati. Saya berdoa kepada Tuhan di surga, semoga saya menghancurkan musuh. Kata-kata Duke of Loyalty and Warfare terekam dalam buku harian perangnya. Untungnya, Duke of Loyalty and Warfare memihak saya kali ini. Stigma, Song of the Sword, telah digunakan. Keputusan untuk mati telah meningkatkan kekuatan bertarungmu. Aku memeras semua kekuatan sihirku sekaligus. Bila iman diaktifkan. Bila iman meledak, aku berlari ke arahnya. Tangan Myung Il-sang dengan ringan memukul bila iman. Rasa sakit yang membelah menyebabkan saya melonggarkan cengkeraman saya. Itu hanya satu pukulan tapi saya bisa mengetahuinya dengan jelas. Statistik keseluruhan Myung Il-sang telah melampaui batas skenario ini. Apa? Kamu ingin bertarung? Benarkah? Bukankah kau melihatku bertarung? Petik 2. Saya melihat tawannya dan diingatkan tentang cara bertahan hidup. Apa yang bisa saya lakukan dengan baik? Itu untuk membaca. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca Mahatau tahap 1 telah diaktifkan. Lalu aku mulai mendengar gerakannya. Bahu kanan. Paha kiri. Pemogokan masih memukul saya meskipun saya membaca gerakan. Tinju yang dikelilingi oleh cahaya ungu tanpa ampun mengalir ke arahku. Perut, 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 perut. Darah mengalir dari mulutku dan penglihatanku bergetar. Saya tidak menyerah. Saya berpikir dan berpikir lagi. Karakter, Myung Il-sang, mengagumi semangatmu. Pemahamanmu tentang karakter, Myung Il-sang, telah meningkat. Informasi yang terkandung dalam Ways of Survival saja tidak bisa mengalahkannya. Itu berbeda dari ketika saya memburu penjaga kegelapan. Saya tidak bisa bertarung meski menghitung semuanya. Kuat lemah di tengah jalan. Terlalu banyak informasi mengalir sekaligus, menyebabkan rasa pusing saya memburuk. Ini meskipun meminjam kekuatan stigma. Pada tingkat ini, pertempuran akan berakhir dalam waktu singkat. Aku menyeka darah di mulutku dan mundur. Apakah saya harus menggunakan Gan Pyonghui? Saya merasa getir bahwa metode terakhir yang saya miliki adalah meminjam kekuatan rasi bintang. Jika saya memanggil rasi bintang yang kuat, saya mungkin bisa menang. Namun, ada beban probabilitas setelah kejadian terakhir dan yang paling penting, saya tidak suka berutang pada rasi bintang. Sial, kuharap aku punya bakat. Akan lebih baik jika saya bisa mencuri bakat seseorang. Tunggu. Mencuri. Kejutan tumpul memenuhi kepalaku. Sejauh ini, senjata utama saya adalah informasi. Namun, ada begitu banyak informasi, yang sebenarnya saya lupa beberapa dari mereka. Menyedihkan. Kenapa aku lupa tentang keterampilan ini? Bukankah ini hal pertama yang harus saya lakukan? Keterampilan eksklusif, bookmark, sekarang dapat diaktifkan. Bookmark karakter, diaktifkan. Slot bookmark tersedia, 4. Menampilkan daftar bookmark yang tersedia. Plus. Orang yang terdaftar di slot bookmark. 1. Setan Hayalan Kim Nam-won, memahami 35. 2. Pedang Baja Lee Hyun-sung, memahami 75. 3. Demagog Chon In-ho, memahami 20. 4. Slot kosong. Plus. Tidak ada perubahan selain dari satu slot tambahan. Saya memilih slot kosong. Plus. Daftar orang yang dapat terdaftar di bookmark. 1. Poisoner Lee Seolwa, pemahaman 10. 2. Raja Kecantikan Min Ji-won, memahami 25. 3. Tyrant King Jung Yong-ho, memahami 10. 4. Hermit King of Shadows Han Dong-hun, memahami 30. 5. Nabi Anak Rof, pemahaman 1. 6. Benteng Bersenjata Master Gong Pildu, memahami 30. Seperti yang diharapkan, nama Yo Jong-hyuk tidak ada dalam daftar. Karakter utama adalah karakter utama. Persyaratan khusus harus dipenuhi sebelum ia tidak dikunci. Selain itu, orang-orang yang bukan karakter seperti Han Suyong, Yo Sangah dan Lee Gil-yong tidak ada dalam daftar. Itu tidak masalah. Mereka bukan orang yang saya butuhkan saat ini. Saya menggulir sebentar dan akhirnya menemukan orang yang saya inginkan. Itu dia. Mengapa saya lupa bahwa dia juga seorang karakter? Saya tidak ragu untuk menempatkannya di bookmark keempat. Level skill bookmark rendah, mempersingkat waktu aktivasi. Waktu aktivasi, 30 menit. Pemahaman Anda tentang karakter itu penting. Anda dapat memilih beberapa keahliannya untuk diimpor. Saya memilih skill. Saat berikutnya, badai perak muncul di sekitar tubuh saya. Saya merasakan keberanian dari sarang serigala di tubuh saya. Sial, aku merasa seperti orang bodoh. Apa yang telah saya coba pelajari sejauh ini? Saya bukan seorang regresor atau yang kembali. Karakter, Pangeran Lee Sound of the Immuntar, telah terdaftar di bookmark 4. Bookmark nomor 4 telah diaktifkan. Saya adalah seorang pembaca. Jalan angin level 8 telah diaktifkan. Dan inilah cara saya bertarung. TL,
Saya memiliki beberapa bab di Timbun tetapi tingkat rilis saat ini tidak diketahui karena liburan saya di Vietnam mendekat. Saya masih akan merilis bab dan tingkat rilis akan naik setelah saya kembali.